Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Farunisa. Saya berasal dari Prodi Statistika, Fakultas MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan artikel saya yang berjudul Pengontrolan Vektor Rata-Rata Proses dengan menggunakan R-Chart. Statistika pengendalian kualitas merupakan aplikasi dari teknik statistik yang mengontrol suatu proses. Tujuan utama dilakukannya pengendalian proses secara statistik adalah untuk mendeteksi perubahan atau pergeseran rata-rata proses yang disebabkan oleh beberapa hal sedini mungkin. Diagram kontrol adalah alat yang sangat penting yang digunakan untuk pemantauan atau untuk mengontrol apakah suatu proses manufaktur secara statistik terkendali atau tidak. Salah satu diagram kontrol multivariat adalah R-chart yang merupakan diagram kontrol yang mengakumulasikan informasi yang didapatkan dari masa lampau sehingga lebih sensitif untuk mendeteksi pergeseran rata-rata yang lebih kecil. Pengendalian kualitas, alat bantu yang digunakan untuk mendeteksi sebab-sebab terjadinya penyimpangan di luar kendali atau proses produksi dan cara bagaimana untuk memperbaiki. Menurut Montgomery tahun 2001, terdapat 7 alat bantu dalam pengendalian kualitas, salah satunya yaitu diagram kontrol. Di dalam diagram kontrol terdapat 3 batasan-batasan, yaitu UCL, CL, dan ACL, dan LCL. Deteksi outlier adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam suatu rangkaian data. Adanya data outlier ini akan membuat analisis terhadap serangkaian data tersebut menjadi bias atau tidak mencerminkan fenomena yang sebenarnya. Menurut Barnett tahun 1981, outlier adalah pengamatan yang tidak mengikuti sebagian besar pola dan terletak jauh dari pusat data. Data depth, andaikan X1, X2, Xn merupakan sampel acak dari vektor acak X elemen RP. Data depth mengukur seberapa dalam atau memusatnya suatu titik tertentu dalam distribusi probabilitas F, yaitu distribusi dari vektor acak X. Fungsi kedalaman yang cocok untuk distribusi F di RP dilambangkan dengan dfx. Terdapat 5 jenis data depth yang akan dibahas, yaitu Mahalanobis depth. Misalkan X menunjukkan vektor acak yang memiliki fungsi distribusi F di RP, kedalaman Malobis mengukur kedalaman untuk setiap titik di RP terdapat distribusi terhadap distribusi F didefinisikan sebagai berikut, di mana mu F dan sigma F adalah vektor rata-rata dan matrik kevarian dari masing-masing. Nilai MD atau Mahalanobis berada di antara 0 dan 1. Sebuah pengamatan jika nilai MD besar atau mendekati 1, pengamatan tersebut semakin dalam atau memusat. Atau sebaliknya, jika nilai MD kecil atau mendekati 0, berarti pengamatan tersebut semakin jauh atau tidak terkendali. Diagram kontrol R merupakan diagram kontrol yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya pergeseran rata-rata proses secara multivariat. Ketika distribusi F tidak diketahui atau nilai RMD dihitung hanya untuk XI sama dengan XM diperoleh dengan menghitung rumus tersebut. Diagram kontrol R dibuat dengan memplot nilai F, Fx, dan atau nilai RMD untuk titik sampel I sama dengan I1 sampai dengan N. Semakin besar nilai R yang diperoleh, berarti semakin menunjukkan bahwa nilai XY berada di dalam YJ, maka proses dikatakan terkendali. Sedangkan sebaliknya, jika yang diperoleh nilai R itu kecil, berarti menunjukkan bahwa nilai XY berada di luar YJ, maka proses tidak terkendali. Oleh karena itu, batas atas pada diagram kontrol R tidak diperlukan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari hasil penelitian Bapak Salam dan Bapak Suwanda tahun 2009, yaitu data hasil survei kualitas pelayanan perpustakaan di BPS DKI Jakarta. Ada 4 variabel, yaitu penguasaan materi dari petugas, akurasi data, kemutahiran data, dan kenyamanan ruangan. Pertama, menghitung dulu vektor rata-rata dan matrik kovarian pada data historis, yaitu 198 pengamatan yang menghasilkan sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung nilai fungsi ketidakpencilan data depth Mahalanobis menggunakan OMO didapatkan untuk data pertama sebagai berikut. Dengan cara yang sama, akan diperoleh 198 nilai fungsi ketidakpencilan. Data dikatakan outlier jika nilai OMO melebihi 0,8. Terdapat 18 pengamatan yang nilai OMO melebihi 0,8 dan menghasilkan 180 data yang sudah bersih. Selanjutnya, dari vektor rata-rata dan matrik kovarian tersebut digunakan untuk membangkitkan 50 data aktual yang pertama, dan untuk membangkitkan 50 data aktual yang kedua, kita menggunakan vektor rata-rata yang sudah bergeser pada variabel X1 sebesar 1,5 sigma dengan menggunakan rumus tersebut, sehingga menghasilkan vektor rata-rata sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung jarak Mahalanobis dan nilai depth-nya untuk data historis dan data aktual. Berikut adalah jarak data historis yang pertama,
dan nilai depth-nya sebagai berikut. Selanjutnya, jarak data aktual yang pertama sebagai berikut dan nilai depth-nya sebagai berikut. Dan selanjutnya diplotkan dengan menggunakan garis pusat 0,5 dan BKB-nya 0,00273 itu dari 3 sigma dan menghasilkan plot sebagai berikut. Tampak terdapat nilai R yang jatuh di bawah BKB, yaitu data nomor 71, nilai R-nya sama dengan 0, dan nomor 99 dengan nilai R sama dengan 0. Hal ini mengindikasikan bahwa proses out of control memang faktanya vektor rata-rata telah bergeser mulai pengamatan atau periode ke-51, dan baru memberikan sinyal out of control pada pengamatan ke-71. Dan kemudian nilai R pada nomor 1 sampai dengan 50, semua nilainya berada di atas BKB karena memang dibangkitkan dari data in control. Sarannya terkait dengan penulisan artikel ini yaitu bagi pembaca yang ingin menggunakan diagram kontrol R, sebaiknya menggunakan data historis yang sudah stabil agar hasil penelitiannya memberikan hasil yang lebih baik, serta tidak perlu memerlukan pendeteksian outlier, dan menggunakan data yang benar-benar data interval, jadi tidak memerlukan penaikan skala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.